Amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Berdasarkan sejarah gereja yang mengikuti sejarah Alkitab, maka hari-hari seperti ini adalah hari-hari di mana murid-murid Yesus menunggu pencurahan Roh Kudus, menunggu turunnya Roh Kudus. Maka hari ini kita memperingati tercurahnya Roh Kudus, memperingati turunnya Roh Kudus, bukan menunggu Roh Kudus turun. Catat baik-baik, Roh Kudus turun sekali untuk seterusnya. Jadi enggak usah berdoa, Tuhan tolong Roh Kudus tercurah di tempat ini. Enggak. Roh Kudus tercurah sekali untuk selamanya. Makanya itu dalam bentuk kata kerja sekali. Yang sekarang terjadi bukan kita menunggu Roh Kudus. Roh Kudus menunggu kita. Mau nggak kita dikendalikan oleh Dia? Sehingga orang percaya tidak sekedar percaya. Harus meningkat lagi menjadi orang yang mempercayakan diri kepada Yesus. Mayoritas orang gereja percaya tapi tidak mempercayakan diri kepada Yesus. Catat baik-baik. 10 orang sakit kusta, Lukas 17. Pernah baca enggak? Kebangetan loh kalau enggak pernah baca. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab Bapak Ibu dengan tegas. Berapa mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Yang keras dong. Belum makan loh. Yang keras berapa? Kalau Anda bilang 1, kenapa ini saja lu korupsi? Catat Bapak. Semua percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Makanya semuanya datang. Lanjut. Berapa yang sembuh? Semua sembuh. Lanjut. Berapa yang menyenangkan Tuhan Yesus? Jangan pura-pura gak ngerti. 1. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak pernah meletakkan sukacitanya kepada kesembuhan. Saya ulangi. Tuhan Yesus tidak pernah meletakkan sukacitanya kepada kesembuhan. Kalau Tuhan Yesus meletakkan sukacitanya kepada kesembuhan, konsisten dong. 10 sembuh, 10-10-nya Tuhan sukacita dong. Kenyataan kan kagak. 1, karena yang 1 percaya Yesus menyembuhkan. Dan dia lanjutkan dengan mempercayakan dirinya kepada Yesus. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Kenapa kita capek gak capek? Ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat. Konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Tetap kita bangun pagi baca Alkitab. Karena kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Kenapa Anda Bapak Ibu, anak muda, malas baca Alkitab? Karena Anda tidak mempercayakan hidupmu kepada Yesus. Dan itu mengerikan. 10 orang sakit kusta, semuanya percaya kepada Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Semuanya sembuh. 1 yang mempercayakan dirinya kepada Yesus. Catat baik-baik. 10 orang sakit kusta, semuanya sembuh. 9 masuk neraka. Kalau enggak percaya Anda, matilah nanti malam. Lihatlah, 9 masuk neraka. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi. Catat dong baik-baik. Ciri utama Kristen bukan kesembuhan. Itu ngelawan muka lo. Ciri utama Kristen bukan kesembuhan. Ciri utama Kristen hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Tepuk tangan. Yes. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat lo. Orang Islam sembahyang subuh, orang Kristen ngorok semuanya.
Nyambung gak sih? Ya nyambung lah orang lu yang saya maksud. Makin keras azannya, makin keras ngoroknya. Malah sempat lagi mimpi makan capcay. Malas baca Alkitab, tapi nyanyinya bagus, terharu-terharu. Kaulah segalanya. Langsung malaikat kasih backsound. Bohong, bohong, bohong. Banyak pembohong di gereja. Dan saya tak orangnya. Mau saya kasih tahu. Lagi ngeliat saya dia, itu orangnya. Orang bisa kita bohongi, Tuhan gak bisa kita bohongi. Maka dengar baik-baik, dengar baik-baik. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan kau meninggal agak beres hidup lo. Gak rela muka lo. Ayo dong. Ada kemungkinan gak tahun depan kita meninggal? Jawab yang keras dong. Ada kemungkinan? Ya ada aja namanya kemungkinan. Loh Pak Pendeta, aku gak sakit keras. Catat baik-baik. Sakit keras gak jaminan umur pendek. Sehat gak jaminan umur panjang. Tahun 80 saya sakit keras, sakit jantung parah. 6 bulan 23 hari saya opname di rumah sakit Cipto. Kepala kardiolog Profesor Dr. Kadarman berkata gak ada harapan hidup. Memang saat itu juga belum ada rumah sakit harapan kita. Profesor Dr. Kadarman kepala kardiolog bilang gak ada harapan hidup. Berat saya 32 kg super langsing. Mau langsing lo sakit jantung lah. Darah tinggi saya 230/40. Ini sebentar lagi meninggal. Kenyataan sampai sekarang saya hidup. 8 tahun kemudian dokter itu yang meninggal. Ada kemungkinan tahun depan kita meninggal. Kemungkinan di sebelah kiri Anda persis tahun depan meninggal. Ketakutan loh. Kemungkinan sebelah kiri Anda persis tahun depan meninggal. Kalau sebelah kanan Anda mungkin bulan depan. Makanya Bapak Ibu dengar baik-baik. Saya meminta sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Saya butuhkan konsentrasi sedikit ekstra mendengarkan firman hari ini. Yang setuju katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita. Yohanes 16. Ayat 7 sampai ayat 13. Yohanes 16. Ayat 7 sampai ayat 13. Saya ajak kita membacanya bergantian ayat demi ayat. Ayat 13 kita bersama-sama. Saya mulai. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Lanjut. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Sama-sama, 1, 2, ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Perhatikan baik-baik. Jangan identifikasikan Roh Kudus sekedar kesembuhan. Karena kesembuhan tidak representatif bekerjanya Roh Kudus. Makanya saya ulangi, ciri utama Kristen bukan kesembuhan. Tolong jawab Bapak Ibu jemaat sekalian, boleh nggak doa kesembuhan? Yang keras dong. Boleh.
Tapi sampai limit tertentu. Camkan dong, sampai limit tertentu. Limit pada berikutnya doa kesembuhan itu bisa kebodohan. Dengar baik-baik dong. Enggak rela muka lo. Tolong jawab dengan tegas. Anda niat enggak hidup selama-lamanya di bumi? Enggak kan? Niat masuk surga enggak? Ya niat mati dong. Kalau sembuh melulu, jadi bodoh loh. Kapan matinya? Khotbah gini kurang disukai dan ada kemungkinan saya nggak diundang lagi, nggak apa-apa. Khotbahlah kebenaran. Ayo dong. Makanya Alkitab berkata umur kita 70 ada batas. Lebih daripada itu 80, itu Alkitab bukan kata saya, bukan kata koran, bukan kata majalah, kata Alkitab. Lebih daripada itu 80, upahnya penderitaan. Makanya seorang pendeta bilang sama saya, Pak Ridwan, saya mau rindu umur 120. Saya bilang ngawur lu gak tahu apa yang lu minta. Saya rindu 120. Halo, 120 itu kuantitas. Kalau orang rohani tidak bicara kuantitas. Hidup benar itu kualitas. Makanya Tuhan Yesus gak fokus kepada kuantitas. Makanya Yesus meninggalnya umur 30-an something, 33,5. Kalau umur panjang ukuran, kenapa Yesus gak disalibkan umur 150 tahun? Gak cerdas Kristen ini. Lantas saya bilang sama dia, kalau umur kau 120 itu menunjukkan kebodohan. Kenapa? Kalau umur lu 120 tahun, temen lu sudah mati semua. Jangankan temen lu, anakmu pun udah pada mati. Siapa temen lu? Seringkali orang kesini berorientasi kepada kesementaraan. Sehingga nggak ngerti pekerjaan Roh Kudus. Makanya ketika saya khotbah dalam konteks kesembuhan. Datang suami istri. Kalau begitu Pak Ridwan. Anak saya umur 4 tahun. Umur berapa? 4 tahun. Kenapa? Sakit-sakitan. Berarti boleh doa kesembuhan gak? Langsung saya teriak. Boleh. 4 tahun kan? Boleh. Teriak saya. 4 tahun. Berikutnya nyusul bapak-bapak. Pak Ridwan, umur saya 42 tahun. Ya kenapa? Sakit-sakitan. Boleh gak doa kesembuhan? Saya jawab dengan setengah suara. Boleh. Karena 42 tahun udah setengah jalan. Susah orang Kristen ini suka kesembuhan gak suka kebenaran. Datang lagi bapak-bapak. Pak Ridwan umur saya 69. 69, kenapa? Sakit-sakitan. Boleh gak doa kesembuhan? Saya jawab dengan apa? Karena sebentar lagi lewat finish nih orang. Pak Pendeta. Ada oma-oma, popo-popo, nenek-nenek. Pak Pendeta, umur saya 89. Iya kenapa oma? Sakit-sakitan, boleh gak doa kesembuhan? Siap-siap take off, take off, take off. Hidup untuk Kristus, mati adalah bohong lu semua. Alah keuntungan, sukanya kesembuhan-kesembuhan. Hidup suka kebenaran, jangan kesembuhan. Makanya saya ulangi. Kalau Anda naik pesawat ke Jakarta, kemana? Jawab dengan sungguh-sungguh. Anda sukanya naik pesawat on time atau delay? On time kan? Kalau delay kesel nggak? Delay 2 kali, makin kesel kan? Delay 3 kali, lu ngamuk kan? Jawab dong. Mana lebih bagus, surga atau Jakarta? Kalau gitu kalau naik ke surga, bilang sama Tuhan, Tuhan tolong on time, tolong on time. Jangan delay, waras lo. Gak usah ketawa, bertobat aja lah. Gergetan saya lihat orang sekali mujizat kesembuhan, suka sekali mujizat kesembuhan. Kenapa gak mujizat? Si pemarah jadi lemah lembut, si pembohong jadi jujur, si sombong jadi rendah hati. Kenapa gak ke situ? Makanya saya bilang bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini.
Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup lo. Katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Yes. Ini penting sekali. Saya sedih kalau di gereja selalu penekanan kesembuhan-kesembuhan. Nggak niat masuk surga loh. Penekananlah hidup benar. Yang menipu jangan lagi menipu. Yang homoseks stop, jangan lagi homoseks. Terima lawatan Roh Kudus yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang lesbian, stop lesbian. Yang suka onani masturbasi, buka situs porno, stop. Yang suka berzina, mengkhianati perkawinan, stop. Baru kita hormati Roh Kudus. Yesus Kristus yang telah mati karena dosa dan kejahatan kita. Dengan tidak mengulangi dosa kita lagi. Kenapa khotbah gini jarang? Amin, jarang. Tapi kalau saya khotbah, yang sakit sembuh, amin. Yang gak punya rumah dapat rumah, amin. Ya Tuhan, ampun. Akhirnya kebanyakan, mayoritas orang gereja gak berubah kelakuan. Khotbah bagus diperlukan gereja, tapi khotbah bagus tidak representatif dipimpin Roh Kudus. Catat bebek. Penyembahan, menyembah sampai terharu-haru keluar air mata. Itu diperlukan gereja, tapi itu tidak representatif dipimpin Roh Kudus. Kelakuan setelah ibadah, hidup lu benar di luar sana, itu dipimpin Roh Kudus. Itu yang saya bilang, ada pendeta asal khotbah gemetar-gemetar. Saudara-saudara, Allah itu dahsyat, asal khotbah gemetar-gemetar. Pulang, istrinya gemetar sama dia. Karena galak sekali. Ini kan penipuan. Ada singers menyembah dengan gemetar-gemetar. Pulang ibadah, naik motor lawan arah. Orang lain gemetar sama dia. Ini kan bukan kesurupan nih orang, kesurupan. Ayo dong, khotbahlah kebenaran. Kalau kau menyembah terharu-terharu, tapi kau memperlakukan rumah tanggamu mengharukan, gak ada guna. Makanya saya ulangi, bersyukurlah kita sebelum meninggal dengan kebenaran yang murni, yang sungguh-sungguh sehat. Makanya Tuhan bilang, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Waduh, Petrus bingung itu. Lebih berguna kalau kau ada. Terus bilang, jika aku pergi lebih berguna. Pasti ucapan Yesus itu lebih benar daripada keinginan murid-murid. Tapi banyak murid-muridnya lebih suka Tuhan Yesus ada karena orientasinya kepada yang kelihatan, yang representatif, kesementaraan. Yang kelihatan itu sementara. Sakit sembuh sementara. Lumpuh berjalan sementara. Buta celik sementara. Jawab Bapak Ibu jemaat sekalian. Kalau ada orang sakit kanker. Sakit apa? Kanker. Umurnya 2 bulan lagi. Gak ada harapan hidup. Jawab dengan tegas. Bisa gak Tuhan sembuhkan? Lebih keras dong. Bisa. Oleh bilurnya sembuh. Sembuh dia. Berarti batal gak kematiannya? Yang bilang batal sesat. Ditunda. Karena sembuh itu sementara. Makanya ketika ibu-ibu datang salam Pak Ridwan, salam. Bapak ingat saya? Waduh lupa saya. 5 tahun yang lalu sepupu saya bawa bapak ke rumah sakit Permais. Saya berbaring sakit kanker parah. Dokter bilang umur saya 2 bulan lagi. Loh, kapan kejadiannya? 5 tahun yang lalu. Terus bapak membongkar dosa saya. Singkat cerita, saya bertobat. Dan terus saya akhirnya sembuh. Dan saya bilang,
Benar sembuh. Benar Pak Pendeta. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu. Apa hasilnya? Sudah bersih saya dari kanker. Apa saya bilang berikutnya? Puji Tuhan, ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa, ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Kaget dia. Loh kok gitu? Bukan kok gitu. Memang gitu. Mana ada orang sakit sembuh terus gak mati-mati selama-lamanya? Pernah dengar Alkitab menceritakan tentang Lazarus dibangkitkan gak? Bangkit gak? Mati lagi gak? Yang Anda lihat di terminal Bungurasi sana namanya Lazarus, itu Lazarus Simanjuntak. Beda orangnya. Kenapa orientasi yang kelihatan? Seorang istri pendeta ketemu sama istri saya. Dia ngobrol. Bu Rituan, lihat suami kita. Istri saya, kenapa? Suaminya tingginya 187. Dan gitu ketawa lo nyakitin. Tinggi saya 2 meter kurang banyak. Saya ngeliat dia gedonga agak capek leher. Si istri pendeta bilang apa? Siapa lebih ganteng suami kita? Spontan istri saya berkata, ya suami lu dong. Orang buta pun tahu suami lu lebih ganteng. Tapi istri saya bilang, siapa lebih setia suami kita? Nah itu beda. Lihat orang setia, lihat di depan lo. Biarpun pendek bisa narsis biar lo tahu. Ganteng itu bukan nilai. Yang ganteng lihat saya. Itu bukan nilai. Nora, hidup benar, taat, setia itu nilai. Katakan amin. Yes. Itu nilai. Kaya bukan nilai. Hidup benar nilai. Orang kaya lihat saya. Kaya bukan nilai. Nggak usah percaya Yesus pun bisa jadi konglomerat. Emir Kuwait, Emir Dubai, Emir Abu Dhabi kaya semua. Termasuk Sultan Bolkiah kaya. Makanya Tuhan Yesus bilang, jangan serupa dengan dunia ini. Catat baik-baik, orang Kristen tidak anti kesembuhan. Orang Kristen tidak anti kekayaan. Tapi orang Kristen tidak mengutamakan kesembuhan. Tidak mengutamakan kekayaan. Mengutamakan kebenaran. Kenapa amin kalau seperti ini lemas? Amin. Gak sungguh-sungguh loh. Nah yang tepuk tangan itu waras itu. Yang tepuk tangan waras. Makanya dengar baik-baik ayat 7. Namun benarlah yang kuatakan kepadamu. Ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Mulai duka cita muridnya. Ya kau pergi gimana dong? 5 roti 2 ikan gak terjadi lagi dong. Jadi makan 5.000 orang. Hal-hal lahiriah. Maka proses untuk dipimpin hidup benar. Dikirimkan Roh Kudus ayat 7b. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Pertama kali Yesus memperkenalkan Roh Kudus kepada murid-muridnya sebagai penghibur. Why? Karena catat baik-baik Bapak Ibu anak-anak muda. Ketika kita bertobat lahir baru. Jawab, kita ikut Yesus atau Yesus ikut kita? Yang keras dong. Dengar baik-baik Bapak Ibu supaya jangan sesat loh. Yesus yang kita ikuti jauh lebih banyak gak cocok dengan kita daripada cocok. Dunia yang kita tinggalkan jauh lebih banyak cocok dengan kita daripada gak cocok. Makanya supaya terjadi pencocokan, aku harus makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Karena si aku ini suka ngelawan, harus berkurang. Makanya orang Kristen lebih akrab sangkal diri pikul salib daripada sakit sembuh. Jujur Bapak Ibu anak muda, jawab. Cocok nggak sama kita jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, cocok nggak? Nggak cocok. Paling cocok gimana?
Jika ditampar pipi kiri, kasih tangan kiri nangkis, masukkan tangan kanan. Kan gitu. Jangan pura-pura gak nyambung, gak demen gue lihat lo. Iya. Lebih cocok kita terhadap dosa. Padahal dosa itu mengerikan. Tetapi ada orang berbuat dosa, dia korupsi, dia berzina, gak ketahuan, lega dia. Malah berdoa, terima kasih Tuhan atas perlindunganmu untuk gak ketahuan. Kan kesurupan ini. Nyambung gak sih? Nyambunglah orang Anda yang saya maksud. Ya susah. Tuhan berkata, hai suami, kasihlah istrimu. Tuhan, istriku kurang hemat berkata-kata. Tak kurang hemat, boros. Tetap kasih. Aduh Tuhan, ku kasih dia tetap cerewet. Dia kasih. Roh penghibur menguatkan kita bahwa cerewet istri kita nggak pernah berbobot membatalkan ketaatan kita kepada Yesus. Itu baru menikmati pimpinan Roh Kudus. Istri, hai istri, tanduklah suamimu. Kan demen kan lo? Yang punya tanduk copot tuh tanduk lo. Tunduk kepada suamimu. Pak Ridwan, suamiku kasar. Ibu, Anda taat pada firman Tuhan. Gak ada kaitan dengan kelakuan suamimu. Waduh gak mudah. Ada roh penghibur. Sehingga pakar bahagia, Yesus namanya berkata, orang yang berbahagia bukan sakit sembuh. Orang yang berbahagia bukan gak punya anak dapat anak. Orang yang berbahagia bukan makin kaya. Tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Serta dengar dong baik-baik. Selaraslah kita dengan Alkitab. Penghibur. Karena kita tahu ikut Yesus itu harus sangkal diri. Mental kita enggak mental sangkal diri. Mental kita mental bela diri. Benar enggak? Jujur. Kalau kita mau buru-buru ada tugas. Macet. Terus kita jalan lagi. Macet. Jalan lagi agak lancar. Tiba-tiba ada mobil. Motong mobil kita dengan kasar. Hampir nyerempet. Pasti kita dengar dua suara kan? Kecuali lu bolot. Suara pertama apa? Pepet balik. Pepet balik. Suara Tuhan bilang apa? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Rem, biar dia duluan. Engkau percaya Yesus atau tidak? Engkau hebat, enggak sangkal diri. Kalau khotbahnya bagus, mobilnya dipepet, dia pepet balik. Mobilnya dipepet, dia pepet balik. Lawannya naik trotoar, puas. Mampus lu. Di belakang mobilnya ada stiker. Tulisannya, Yesus Kristus Jurumudiku. Sempurna banget kesurupannya lo. Dari ketawa lu gue udah tahu, lu nyambung. Susah. Kalau nggak akrab dengan sangkal diri, binasalah Anda. Dan pikul salib, yaitu apa? Sangkal diri ada dalam diri. Karakter kita mengadakan perlawanan suka kebenaran. Pikul salib, kekurangan istri, kekurangan suami, kekurangan kelakuan sekitar kita. Bisa membuat kita tidak taat pada firman. Tetaplah taat, itu pikul salib. Itu orang-orang yang suka dipimpin Roh Kudus. Gak segampang dikhotbahkan. Makanya perlu roh penghibur. Dari kecil kita sudah dengar lagu sekolah minggu. Kalau Anda pernah sekolah minggu. Apa itu? Di dalam dunia ada dua jalan. Lanjut. Lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api. Jiwamu innalillahi. Tapi yang sempit. Jiwa berglori. Tetapi orang Kristen sukanya jalan lebar. Konflik rumah tangga. Mau cerai loh. Jalan lebar loh. Makin gak cocok kau dengan istrimu. Makin gak cocok kau dengan suamimu. Itu paling cocok dan paling membanggakan. Makanya perlu perubahan paradigma.
Makin sulit kau dengan istrimu, makin tinggi tingkat kesulitan perkawinanmu. Itu paling cocok dan membanggakan. Jawab. Universitas yang paling tingkat tinggi kesulitannya masuk kuliah dan dapat gelar. Salah satu apa? Harvard. Harvard itu sulit sekali masuk. Sulit sekali kuliah. Sulit dapat gelar. Beda dengan kampus UBT. Pernah dengar UBT enggak? Saya dramatisir sedikit ya, kan saya khotbah. UBT, Universitas Baru Terdengar. Gampang masuknya, gampang kuliahnya, gampang lulusnya. Jawab dong Bapak Ibu. Orang tua mana yang bangga terhadap anaknya? Lulus Harvard atau UBT? Harvard, walaupun sulit. Bu, anak ibu kuliah di mana? Harvard dong Pak Ridwan. Ah, bohong. Benar Pak Ridwan. Anak kuliah di Harvard. Wah, senang sekali, bangga sekali dia. Padahal kesulitannya tinggi. Beda dengan ibu anaknya kuliah di UBT. Kalau ibu anak kuliahnya di mana? Di mana? UBT. Minder. Makanya makin sulit kau dengan istrimu, makin sulit kau dengan suamimu, makin tinggi tingkat konflik rumah tangga lu, makin bangga Tuhan. Karena kau lagi kuliah di Harvard. Istrimu yang mempersulit engkau, suamimu yang mempersulit engkau, itu dosen Harvard. Gak usah ketawa lah lo, bertobat aja. Tingkat kesulitan itu dibutuhkan orang percaya, karena memang kebenaran jauh lebih sulit daripada kejahatan. Mana lebih gampang, cari teman atau cari musuh? Paling gampang ya cari musuh, lu keluar nanti, tonjok aja muka orang di situ, musuh langsung. Gampang sekali. Makanya jangan suka anak murahan atau anak gampangan. Mana lebih nyaman? Surabaya ke Jakarta jalan tol atau jalan biasa? Mana lebih nyaman? Jalan tol. Mana lebih tinggi angka kecelakaan mendatangkan kematian? Jalan tol atau jalan rusak? Tahu kan lo? Lebih banyak kematian yang gampang-gampang itu. Ini penting supaya mindset kita berubah, paradigma kita berubah. Makin sulit kita dalam perkawinan, itu makin cocok dan makin membanggakan. Makanya nanti malam Bapak Ibu, dengar Bapak Ibu yang sudah menikah, dengar lihat saya. Nanti malam kalian tidur satu kamar kan? Udah pisah. Udah Pak, karena saya janda, suami saya sudah meninggal. Oh itu harus pisah, jangan tidur di kuburan. Tetapi kalau kau menikah tidur satu kamar. Ketika tidur ingat. Sesama biskota boleh saling mendahului. Gak mungkin Anda tidur serempak. Gak mungkin. Kalau istrimu duluan tidur atau suamimu duluan tidur. Tolong nanti malam kau berlutut dekat dia. Dan berdoa, Tuhan ini pasanganku Tuhan. Cocok banget aku sama dia. Walaupun tingkat kesulitan sangat tinggi, saya sedang kuliah di Harvard. Gak usah ketawa, bertobat. Penghibur karena mengikuti kebenaran yaitu Yesus Kristus. Itu gak segampang yang kita katakan. Menyembah khotbah bagus bisa dipelajari. Hidup benar perlu sangkal di dan pikul salib. Roh Kudus, roh penghibur. Sehingga pencobaan apapun yang kita alami gak pernah melampaui kekuatan kita. Sehingga segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi kita. Sehingga segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Tepuk tangan yang keras. Iya. Jangan suka khotbah-khotbah yang enak-enak. Kalau yang enak-enak gak perlu datang Roh Kudus menghibur kau. Karena gak ada duka cita di balik enak-enak. Ini penting sekali. Makanya berikutnya lihat baik-baik ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan mengisafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. 3
Tiga hal ini tujuan utama Roh Kudus supaya dapat memfollow up dan merealisasi tujuan Kristus mati di salib, tujuan Kristus bangkit mengalahkan maut, tujuan Kristus naik ke surga. Itu tujuan Roh Kudus. Pertama, menginsafkan manusia akan dosa. Karena apa Bapak Ibu? Karena dosa yang paling serius dalam hidup ini. Ulangi, apa yang paling serius dalam hidup ini? Dosa. Catat baik-baik. Saya sentuh nalar Anda. Serius tidak serius satu masalah. Lihat dari apa akibatnya. Kedua, siapa yang turun tangan mengatasi masalah itu? Jawab, mana lebih serius? Kanker atau bisul? Kenapa kanker? Akibatnya kanker bisa mati. Bisul kagak. Akibatnya yang kedua, siapa yang turun tangan mengatasi masalah? Kalau kanker, minimal 2 dokter spesialis turun tangan. Kalau kau kanker rahim, harus ada dokter rahim dan dokter kanker. Minimal dokter spesial. Kalau bisul, gak usah datang ke dokter juga gak apa-apa. Tunggu aja bisulnya makin gede, makin melendung, matang kebiru-biruan, meletus sembuh. Pengalaman pribadi. Gak perlu dokter, makanya kanker lebih serius daripada bisul. Waraslah pengajaran di dalam diri kita. Jawab, mana lebih serius? Dosa atau kanker? Itu gak tegas loh. Kenapa? Akibatnya. Bukan upah kanker maut, upah dosa maut. Sehingga ada orang sakit kanker, didoakan gak sembuh, didoakan gak sembuh, mati tetap masuk surga. Karena bukan upah kanker maut, upah dosa maut. Sehingga ada orang sakit kanker, didoakan sembuh, tetap mati masuk neraka. Karena gak bertobat. Sama seperti 9 yang sakit kusta. Makanya dosa yang paling serius. Upah dosa maut. Dosa yang paling serius. Yang turun tangan gak bisa dokter spesialis. Tuhan Yesus turun tangan. Joy to the world. Kesukaan bagi dunia. Makanya seharusnya orang Kristen yang bertanggung jawab mengajar dunia ini bahwa dosa itu serius. Karena dalam kekristenan mengajar hanya Tuhan yang bisa turun tangan. Di luar kekristenan gak ada pengajaran seperti itu. Nanti kamu pergi pulang ajarkan dunia ini bahwa dosa itu sangat serius. Jawab Bapak Ibu, konsekuensi logis kita menghadap penyakit yang serius namanya kanker. Jawab. Kalau begitu, kalau kena kanker, sebaiknya ketahuan sejak awal atau akhir? Awal itu pola pikir yang sehat. Perlakuan kita keterap yang serius, sebaiknya ketahuan sejak awal supaya bisa tertolong. Apalagi dosa, sebaiknya ketahuan sejak awal. Makanya salah satu dipimpin Roh Kudus. Dengar baik-baik, bukan soal kesembuhan. Salah satu dipimpin Roh Kudus, doanya demikian. Tuhan Yesus, aku ngerti betapa kejinya itu dosa. Yang bisa membuat aku masuk ke dalam neraka. Betapa kejinya dosa sampai kau mati di kayu salib karena dosa dan kejahatan kami semua. Betapa kejinya dosa sampai kau turunkan Roh Kudus supaya kami hidup kudus, tidak main dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan Yesus, tolonglah aku jangan berbuat dosa lagi. Itu doa yang sungguh-sungguh orang beriman daripada sekedar doa kesembuhan. Lanjutkan berikutnya. Dan Tuhan, kalau sampai saya berbuat dosa dalam nama Yesus, tolong langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan supaya kejadian yang gak nyaman ini melatih ulang bagi saya bahwa saya gak pernah cocok berbuat dosa. Kalau kau berbuat dosa berulang-ulang gak ketahuan, itu proses pencocokan dengan dosa. Mulai engkau mendukakan Roh Kudus. Memadamkan roh.
Dan yang mengerikan, menghujat roh, selesai. Makanya kalau berbuat dosa langsung ketahuan, bila perlu sedikit dipermalukan, itu bagus sekali melatih ulang kita bahwa kita nggak pernah cocok berbuat dosa. Suatu kali ada bapak-bapak, ini ilustrasi. Ada bapak-bapak niat selingkuh. Niat apa? Tahu selingkuh? Berhubungan sama kuntilanak. Janjian dia sama seorang wanita di depan Tunjungan Plaza. Dia jemput. Dia bawa ke Batu Malang untuk berzina. Parkir, dia gandeng ke lobi hotel mesen kamar untuk berzina. Lagi mesen kamar, ketemu ibu mertuanya. Mujizat enggak? Ketawa lo bukan mujizat. Aduh sial ketahuan. Ya memang susah kalau begitu. Itu mujizat. Tuh nggak ada amin kalau khotbah begini, Nora. Susah orang Kristen ini diajar kebenaran. Ulangi. Kalau berbuat dosa, tolong langsung ketahuan. Ulangi. Bila perlu sedikit dipermalukan. Ulangi. Supaya kejadian yang gak nyaman ini. Ulangi. Melatih saya gak pernah cocok dengan dosa. Ulangi. Iya. Tepuk tangan yang keras. Yes. Kalau kanker sebaiknya ketahuan sejak awal, apalagi dosa. Jangan dengar khotbah ini, Anda langsung berpikir, kenapa temen gue gak datang ya? Ini firman cocok sama dia, enggak cocok sama lu. Saya sedih ketika saya khotbah selesai, ada ibu-ibu nyamperin saya. Pak Pendeta, luar biasa firmannya. Ngapain ngomong-ngomong luar biasa, Bu? Iya, bagus sekali. Sayang suamiku gak datang. Ini firman cocok sama dia. Enggak, Bu. Cocok sama ibu. Kok Tuhan nembak engkau dengan firman Tuhan? Tuhan menembak kau dengan firman Tuhan. Kau bisa ngeles. Kau arahkan ke suamimu. Kau gak kena. Berarti kau lebih hebat dari Tuhan. Gagal Tuhan nembak lu. Karena kau lebih hebat dari Tuhan. Kalau mimbar ini surga, lu mati saking hebatnya. Kelewat surganya. Matilah kau nanti, pasti kelewat. Firman ini bukan untuk sebelah kiri kita. Bukan untuk sebelah kanan kita. Tapi untuk diri kita. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat tepuk tangan yang keras. Yang sepakat angkat tangan tinggi-tinggi. Yang sepakat aja. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ikuti saya. Taruh telunjuk ke atas. Belokkan ke diri sendiri. Ikuti saya. Hai jiwaku. Firman hari ini. Bukan untuk sebelah Anda. Bukan untuk orang gak datang. Untuk kamu. Bertobat loh. Iya. Supaya senang Tuhan Yesus dengan ibadah kita. Karena kita sungguh suka bertobat. Sehingga Roh Kudus disukakan. Menginsafkan kita akan dosa. Sehingga yang pemarah gak suka lagi pemarah. Yang pelitnya aujubillah bin jalik suka memberi. Yang pembohong jadi jujur. Yang sombongnya aujubillah bin jalik suka rendah hati. Kan itu Kristen sebenarnya. Makanya berikutnya menginsafkan kita bukan hanya dosa, akan kebenaran. Kalau dosa yang paling serius dalam hidup ini, kebenaran yang paling bernilai dalam hidup ini. Mujizat di atas segala mujizat ketika Tuhan mendapatkan kita hidup benar. Itu keren. Tidak ada makna penyembahan, angkat tangan, menyembah dengan lagu-lagu bagus. Tapi kita nggak suka kebenaran. Semua nyanyian, penyembahan, tapi nggak suka kebenaran. Anda hanya dimensi manipulasi emosi. Dan lama-lama mengejek Tuhan. Sukalah kebenaran. Makanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya Tuhan gak suka khotbah yang benar, orangnya gak benar. Penyembahannya benar,
orangnya nggak benar. Makanya Alkitab berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Katakan amin. Yang benar apa? Doanya atau orangnya? Orangnya. Saya lebih suka menjadi suami yang benar daripada khotbah saya benar. Saya nggak suami yang benar. Suami yang benar, jadi istri yang benar, jadi anak yang benar, jadi mahasiswa yang benar, pacaran yang benar. Itu Kristen. Jangan pacaran di tempat remang-remang. Kau anak terang atau anak remang-remang? Pacaran di tempat gelap. Lu anak kegelapan. Boleh pacaran di bawah lampu 10 watt. 400 biji. Supaya terang kita. Norak lu pada. Ayo jangan cari-cari tempat-tempat yang membuat kita jatuh dalam dosa. Yusuf kerja di rumah Potifar. Pernah baca? Satu kali rumah sangat sepi, gak ada orang. Istri Potifar menggoda Yusuf untuk berzina. Jawab, ada gak kesempatan Yusuf berzina? Ada. Dijamin gak ketahuan? Dijamin gak ada orang? Jawab, bagaimana Yusuf lakukan? Ada yang jawab, gimana dia? Dia lari. Bukan lari ke Potifar, lari meninggalkan dia. Banyak orang Kristen ada kesempatan berbuat zina, langsung nyanyi. Kau yang mulai, aku yang lanjuti, ya susah. Yang lebih ngeri, banyak orang Kristen gak ada kesempatan, dia ciptakan kesempatan. Bagaimana gak kau ciptakan kesempatan? Pacaran lo menyerempet-nyerempet perzinahan. Kau puji-puji bapak-bapak, kau puji-puji istri orang. Mau tebar pesona lo. Mau niat buka cabang. Stoplah. Ada kesempatan pun kita tinggalkan. Kenapa harus menciptakan kesempatan? Karena kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran. Termasuk bayar pajak. Yang benar dong bayar pajaknya. Kalau kau dapat pendapatan 100 juta, yang benar dong memberikan perpuluhannya. Supaya Kristen kita dituntun dalam seluruh kebenaran. Disitulah Roh Kudus disenangkan, disitulah Yesus ditinggikan. Karena Yesus berkata, akulah adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Orang yang dipimpin Roh Kudus harus suka kebenaran walaupun rugi. Harus suka kebenaran walaupun mengalami ketidakadilan. Harus suka kebenaran walaupun rasanya sakit. Tapi jangan lupa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Roh penghibur, roh memimpin seluruh kebenaran itu hidup dalam diri kita. Karena apa? Lihat ayat 10 Bapak Ibu. Lihat ayat 10. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Artinya Yesus naik ke surga. Dia mau menggunakan tubuh kita, hidup kita sebagai bait Allah. Supaya melalui karakter Kristus yang hidup dalam diri kita. Orang bisa membaca surat-surat yang terbuka. Sehingga melalui hidup orang yang suka kebenaran. Banyak lutut bertelut dan mulut mengaku. Yesus satu-satunya Tuhan. Tepuk tangan yang keras. Ya, sukalah kebenaran. Khotbah bagus, banyak mujizat. Tidak identik suka kebenaran. Sampai-sampai berkata, pada zaman akhir banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, aku banyak bernubuat demi namamu. Aku banyak mengusir setan demi namamu. Aku banyak melakukan mujizat demi namamu. Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Karena mereka, dilihat ayat sebelumnya, mereka enggak taat pada firman Tuhan. Aku tidak kenal engkau. Enyah kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan konteksnya banyak. Banyak. Janganlah, stoplah. Bukan kebetulan Anda hadir sekarang ini. Sukalah kebenaran. Dan kebenaran itu
Tidak bisa instan. Kebenaran itu harus diulang-ulang. Gagal ulangi. Gagal ulangi. Jangan pernah menyerah. Tahan banting. Makin gak cocok kita dengan istri kita, makin kita kasih. Makin gak cocok, makin kita kasih. Jangan pernah menyerah. Makin gak cocok Anda dengan suami Anda, makin tunduk. Makin gak cocok, makin tunduk. Jangan pernah menyerah. Ku tak akan menyerah. Lanjut. Pada yes. Itu baru benar. Tapi kalau Anda gampang menyerah, lu kalah sama setan. Jawab. Saya gembala di Jakarta. Kebiasaan kami sebelum ibadah kami berdoa. Salah satu doa kami adalah iblis, roh jahat, roh kegelapan. Yang coba-coba intervensi dalam ibadah ini. Kami ikat, kami tolak, kami usir. Keluar dalam nama Yesus. Keluar gak dia? Keluar. Minggu depan ibadah datang lagi gak? Datang. Maka terus kita berdoa setiap kali ibadah kita berdoa. Dalam nama Yesus, iblis dan roh jahat keluar. Keluar. Minggu berikutnya datang lagi gak? Lain dengan jemaat. Kalau saya bilang, kamu keluar. Jangan ibadah sini, keluar. Minggu depan datang lagi gak? Lebih cocok setan daripada lu menyanyikan lagu. Ku tak akan. Lebih cocok setan daripada lu. Kalau lu gampang tersinggung, mana bisa suka kebenaran? Makanya bapak-bapak, kalau istri kita ngomong, aku nyesal karena sama lu. Bilang sama istrimu, Mah, aku gak nyesal karena sama lu. Papa jelek, mama cantik. Biarkan dia solo karir. Jangan duet dalam marah. Nanti dia kalah sendiri. Akhirnya istri saya kalau ngomong gitu, dia stop. Papa bercanda. Ya, gak usah serius kalau marah. Marah kok serius. Dikendalikan setan nanti. Makanya orang Kristen menyanyikan lagu karena dihidupi. Ku tak akan menyerah. Itu harus tahan banting. Supaya kebenaran itu hidup. Bukan sewaktu-waktu. Sehingga kita di mana saja, kapan saja kita hidup dalam kebenaran. Termasuk di jalan raya. Bapak-bapak, lampu hijau artinya apa? Lampu merah? Berhenti kalau ada polisi, kan gitu. Lampu kuning? Siap-siap berhenti atau cepat-cepat lewat. Kan kebanyakan kita gak suka kebenaran. Setiap perkara yang kecil, baru kau setia yang besar. Kalau gagal ulangi, jangan pernah menyerah. Karena hidup dalam kebenaran, hidupku bukan aku lagi. Dan kan Kristus dalamku, itu memang harus dikerjakan terus menerus. Taat dan setia. Maka perjuangan kita bukan sakit sembuh. Perjuangan kita bukan jadi miskin kaya. Perjuangan kita bukan jadi pendeta terkenal. Perjuangan kita setia. Ku berjuang sampai akhirnya, lanjut. Kau dapati aku tetap. Ya. Penutup. Ayat 11. Akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini, iblis dan roh jahat telah dihukum. Bapak Ibu, hidup benar itu bukan soal bisa atau tidak bisa. Soal mau atau tidak mau. Kalau soal bisa atau tidak bisa, nggak ada penghukuman. Kalau soal mau atau nggak mau, pasti ada penghukuman. Kalau dulu anak saya kuliah semester 4. Nah, kamu di semester berapa? Semester 4, Pak. Dengar baik-baik. Semester 5, beli apartemen untuk Papa di Jalan Tamrin, Jakarta. Wah, nggak bisa dong, Pak. Saya kuliah semester 5. Harus kau beli. Kalau enggak, kau kuhukum. Pasti itu bapak gila. Gimana kau hukum orang enggak bisa? Lain dengan mau atau enggak mau. Nah, belajar yang benar-benar ya. Kau enggak boleh mata kuliah enggak lulus satu pun. Pak, aku enggak bisa. Bukan enggak bisa, lu enggak mau. Ya aku enggak mau. Kalau kau enggak mau, uang mingguanmu saya kurangin. Bisa.
Makanya Bapak Ibu, karena iblis dan roh jahat sudah dihukum, hidup dalam kebenaran seperti Kristus. Itu bukan soal bisa atau tidak bisa, soal mau atau enggak mau. Maka puncak daripada segalanya ada penghakiman. Dan orang taat dan setia enggak takut dengan masa penghakiman. Karena reward yang indah diberikan kepada orang setia, bukan pada pendeta. Bisa pendeta, bisa enggak pendeta. Bukan gembala jemaatnya ratusan ribu, bisa gembala jemaatnya ratusan ribu atau kecil. Karena dialamatkan kau setia atau enggak. Maka Tuhan bilang apa? Sabarlah engkau hambaku yang setiawan. Kepada setia. Setia itu nilai tertinggi dalam kekristenan. Mari kita buka Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Taat dan setia. Ini gambaran pimpinan Roh Kudus. Mari kita buka. Saya baca ayat 2, Bapak Ibu baca ayat 3, terus kita bergantian sampai ayat 5. Saya mulai. Hendaklah kamu, baik kamu suami istri, orang tua dan anak, seluruh jemaat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lanjut. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lanjut. Bukan dalam ketuhanannya, dalam kemanusiaannya. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati yang paling mengerikan, salib. Karena konsekuensi taat mati kayu salib, dia putus hubungan dengan Allah Bapa. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu ketaatan yang paling mengerikan. Yesus lakukan. Maka ketaatan kita jauh lebih ringan daripada itu. Kenapa Anda nggak mau ambil keputusan? Aku mau. Ulangi, ambil keputusan apa? Aku mau. Sekali lagi lebih keras. Kita bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, di mana 2-3 orang sepakat dalam nama Yesus, di situ dia ada. Ada Tuhan di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Dan matanya tertuju kepada kita. Suara kebenaran firman Tuhan boleh berhenti. Tetapi biarlah itu kau renungkan siang malam. Dan responi kebenaran firman Tuhan untuk taat dan setia. Amin Tuhan. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat dia tetap setia. Yang tak pernah habis di
setia, kau dapati aku tenang. Setia, kau dapati aku tenang. Setia. Tuhan Yesus sudah melakukan segala-galanya di kayu salib dan memberikan kita janji kemenangan melalui kebangkitannya. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut yaitu dosa sudah ditelan oleh kemenangan Kristus. Bahkan Dia kirimkan Roh Kudus yang menuntun kita hidup kudus. Sehingga ciri utama kekristenan, ciri yang sejati, meninggalkan dosa dan kejahatan. Hidup dalam kebenaran, tidak takut masa penghakiman. Untuk itu Bapak Ibu jemaat sekalian, berikan diri kita bukan sekedar menerima Roh Kudus, tapi mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Taat, dan setia sampai garis akhir. Yang setuju katakan amin. Yang setuju angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Bapa di surga, tidak habis-habisnya kami kagum-kagum dan kagum kepada Engkau. Siapakah kami pada sore hari ini? Dilawati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang sehat, yang benar, yang murni. Menunjukkan kami bukan anak murahan, bukan anak gampangan. Melainkan sebagai anak-anak pilihan. Walaupun konsekuensinya kau tegur kami. Kau bongkar kemunafikan dan dosa kami. Supaya kau perbaiki kelakuan kami. Dan kau didik kami dalam kebenaran. Taat dan setia. Oleh karena itu Tuhan, terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman hari ini. Dengan segala kekayaan maknanya. Lebih daripada hambamu yang terbatas menjelaskan. Materaikan dalam loh hati kami masing-masing. Dan Roh Kudus follow up. Supaya setiap kami, dengan segala ruang waktu, situasi dan kondisi, Kau dapatkan kami tetap setia. Sehingga ketika masa penghakiman itu tiba, Engkau alamatkan, sabaslah engkau hambaku yang setiawan. Maka orang taat tidak mengejar berkat. Orang taat dikejar berkat. Orang taat tidak mengejar janji Tuhan. Orang taat dikejar oleh janji Tuhan. Dalam kebenaran inilah berkati seluruh jemaatmu. Berkati rumah tangga, usaha, kesehatan masa depan mereka. Penuh dengan kepastian. Penuh dengan kemenangan yang hilang gemilang. Berkati hambamu Pastor Michael dengan keluarga. Berkati worship leader, singers, pemain musik, penanggung multimedia, soundman, siapapun yang ambil bagian. Ingatkan mereka Tuhan. Tidak ada yang sia-sia dalam melayani Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan.